Nih, Ahwat. Kau mau lihat jodoh? Milih jodoh. Biar cakep, yang penting baik sholatnya. Daripada sudah jelek, hancur mukanya, ndak sholat lagi. Beleng-beleng. Kau juga cowok, biar cantik, yang penting sholat. Daripada sudah jelek ndak sholat, ngapain? Ayo, itu sholat dek. Kalian semua punya handphone, kan sekarang zaman digital. Iya. Andai saja sholat itu barang elektronik, maka barcode itulah sholat. Coba kalau kalian beli barang elektronik, ada semua barcode-nya toh? Sah. Muncul lagi. Hilang lagi. Berarti sholatnya hari Jumat. Barcode-nya timbul tenggelam. Ini cewek nih banyak nggak sholat kalau selesai haid. Kasih jalata gratis dari Allah 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang bapaknya, kenapa belum sholat? Biasanya kok cuma 5 hari. Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang bapaknya, kok bohong? Apa bohong pak? Saya kasih lihat. Yo, ya, ini kalau cowok kapan banyak ndak sholat? Kalau ada sepak bola, pertandingan mulai 2:30 subuh, perpanjangan waktu 2 kali 45 menit, masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh, kau pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pergi sholat, pret, pencitraan. Ya, kemanakan saya? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Setin depan tadi. Siapa ajar gol? Dia bilang ke masjid om, ketinggalan gol. Kalau kita nonton ketinggalan gol kita kalau pergi ke masjid. Saya nonton ketinggalan sholat, jadi saya jamak lah di depan. Ayo, adik-adik sekalian, apapun kegiatan kita berkaitan dunia, salah satu motif kalian sekolah tinggi-tinggi, nggak usah munafik, mau cari dunia. Saya sekolah jadi insinyur, saya jadi master, saya apa? Itu apa Ustaz? Kalian tuh apa? Ya supaya dapat kerja yang baik lah, hidup mapan. Siapa yang punya dunia dek? Siapa? Raja. Bukan. Sultan, bukan. Siapa? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggamanmu. Kalau yang punya dunia kau jauhi. Ya. Saya punya handphone. Mau dapat handphone dari saya, you harus dekat dong sama saya. Ya. Minta kepada Allah ini dunia. Kecil. Kecil punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil lunas utang. Kecil sembuh penyakit. Gimana caranya? Yuk dekati Allah. Dekat lu dengan Allah, kecil jadi sarjana. Kecil itu sekolah ke luar negeri, kecil. Apa yang mustahil di sisi Allah? Orang bilang tidak masuk akal. Gimana caranya orang miskin mau pergi haji? Itu kalau logika pikiranmu. Allah berpikir, Allah menyampaikan, kau tidak usah bagaimana caranya deh. Tidak usah kau pikir bagaimana caranya. Caranya saya Tuhanmu yang maha kuasa. Kau tahu urusanmu, perbaiki sholatmu. Jangan ganggu orang. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apa susahnya Allah kasih kita? Iya, adik-adik. Ada tidak perempuan hamil tidak pernah nikah? Tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Masuk akal tidak? Menurut ilmu kedokteran, ilmu biologi, tidak mungkin kalau tidak pernah dibuahi oleh laki-laki. Itu kata logika manusia. Tapi kalau Allah yang mau, tidak disentuh laki-laki hamil. Siapa? Siti Maryam. Lahir Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Gampang bagi Allah. Gampang buat Allah. Siti Maryam, Isa alaihissalam lahir tidak pernah punya bapak. Ini alasannya orang Nasrani mengatakan, salah satu alasannya kenapa dianggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan, karena dia tidak punya bapak. Salah satu sebabnya. Saya bilang kalau begitu, kenapa bukan Nabi Adam bapak Tuhanmu? Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lebih hebat ini Adam. Kalau
Kalau Isa ada mamanya, kalau ini Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lahir kalau Allah yang mau. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Adik-adik di sini. Ini anak kos-kos. Yuk, kalau kosanmu terbakar, tersandra dalam api, bisa hidup enggak? Kata logika enggak mungkin. Manusia kalau terbakar 70%, kalau terbakar hangus badannya 70% pasti mati. Ada manusia dibakar 100% dalam tubuhnya dalam api yang menyala-nyala besar, keluar kedinginan. Enggak masuk di akal. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Keluar dia kedinginan. Maka masuk surga gampang buat Allah. Syaratnya sholat. Sholat adalah kuncinya surga. Ada biasa ini pahamnya anak-anak. Oh, enggak penting sholat. Yang paling penting hatimu dong. Enggak penting sholat. Ngapain lu sholat kalau hatimu busuk? Yang paling penting hatimu bersih. Biar kau enggak sholat. Tiba-tiba anak muda sampingnya. Setuju gue. Bener banget lu bro. Karena dia juga enggak sholat. Kalau ada orang kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik biar enggak sholat. Tolong tanya siapa nabinya. Yuk. Siapa nabinya? Ada yang kalah bagus akhlaknya Rasulullah? Ada yang kalah baik hatinya Rasulullah? Rasulullah manusia paling mulia, tidak pernah mengganggu orang, akhlaknya baik, hatinya bersih. Mestinya beliaulah orang yang pertama tidak sholat. Tapi buktinya beliau tetap sholat. Bahkan riwayat mengatakan kalau beliau sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Kita sekali bengkak betisnya biri-biri. Apalagi asam urat. Rasulullah. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, cewek mau dapat cowok yang baik, perhatikan sholatnya. Kalian juga cowok mau dapat istri yang baik, perhatikan sholatnya. Ibu-ibu mau dapat mantu yang baik, perhatikan sholatnya. Jangan tanya orang siapa dia, nanti dia pencitraan. Gimana caranya? Ajak dia. Dek, kau datangnya. Kenapa ibu? Kau datang sholat, kau datang, jangan bilang sholat maghrib. Takut dia banyak alasannya. Kau datang jam 5 sore ya? Iya bu. Tunggu cerita, masuk maghrib. Dek, kau azan ya? Azan, sudah azan, sekalian jadi imam. Mulai dia keringat dingin. Ya, perhatikan sholat. Demi Allah, kecil adik dunia, kecil. Yang disampaikan tadi MC kan? Bukan mau takabur, ini supaya kalian yakin. Ya, dengar gelar saya tadi itu kan banyak betul. Ya. S1 saya 2, doktor saya 2, bersamaan waktunya, satu dalam negeri, satu luar negeri. Bersamaan waktunya, kalau tidak bersamaan waktunya gampang. Tapi bersamaan waktu, satu luar negeri, satu dalam negeri, tidak masuk akal kata manusia. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Kalau saya tekun, masa Allah tidak kasih saya. Saya bukan mau jadi perampok. Saya bukan mau jadi rentenir. Saya hanya mau menuntut ilmu. Dan ilmu dalam agama itu wajib buat kita. Masa Allah tidak kabulkan keinginan saya? Caranya apa? Saya perbaiki sholat. Alhamdulillah bisa. Kecil jadi pegawai negeri bos. Kecil. Kecil sekali itu. Apa susahnya Allah? Jadi. Itu aja Allah. Jadi. Maka adik-adik sekalian. Kalau kau punya target. Mau cita-cita terkabul, perbaiki sholatmu. Kenapa hidupku susah? Kontrol, gimana sholatmu? Kenapa masalah demi masalah tidak mau berhenti? Kontrol sholatmu. Jangan salahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Lebih kau kambingkan dirimu sendiri. Kenapa ini masalah demi masalah? Perhatikan sholatmu. Saya sholat Ustadz, tapi kok hidup saya ini rasanya makin sulit. Koreksi sholatmu. Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru selesai duhur. Oh, kau tidak ikhlas bos. Saya sholat Ustadz, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Salat tunda-tunda sholat. Salat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu, itu asar, itu maghrib pakainya. Nambah isya. Coba, itu bukti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, kok tidak ikhlas? Mana buktinya? Tuh celana dalammu sudah 2 hari tidak ganti kok pakai sholat.
Mestinya kalau ikhlas begitu menghadap kepada Allah, dia pakai parfum, dia ganti bajunya yang lebih bagus. Karena memakai pakaian yang indah ketika sholat, itu perintah Quran melalui surah Al-Jum'ah. Biasanya kita itu juga dipakai ke kampus, itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur. Pas tidurnya ngorok, pas ngorok keluar liurnya. Nih. Sini. Pas dikasih bah. Pakai lagi sholat. Pantas. Ya, saya sholat Ustaz, ikhlas, tapi betul kok sholat, tapi kok main-main, ketemu Allah, tidak serius. Tuh. Ada juga orang kayak tidak makan. Mas, ada juga. Mode silent toh? Nah, ada yang sholat begitu, kayak ditiup angin. Ada yang pakai sholat begitu. Masa kau di hadapan Tuhan? Coba kalau kau di depan rektor, iya Pak. Kau kurang ajar nih.